Haleluya. Berdoa saya dengan begitulah. Haleluya. Saya kedengaran belakang. Saya teruskan itu khotbah tahun baru tanggal 4. 2 Korintus 5. Kalau saudara punya terjemahan firman Allah yang hidup, bagus bahasanya. 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau ini terjemahan baru atau bahasa Indonesia masa kini, saya saja baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian bunyinya. Pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang batinnya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti yang dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Sudah jadi kebiasaan Natal tahun baru, wah, semua baru. Tadi saya perhatikan mimbarnya baru. Haleluya. Saudara benar-benar jadi baru. Jangan kita menipu diri sendiri. Saya di kamar kerjaan saya baca, ya. Ada berapa batuan perkataan, oh itu suka apa lain. Saya bilang, karena saya ulang-ulang jadi hati yang baru harus dimiliki oleh semua orang beriman. Mata yang baru, lidah yang baru. Kalau biasa dulu suka ngomongin orang, stop. Haleluya. Jangan mulai marah atau berantem lagi. Hati yang baru harus diwujudkan dalam kehidupan setiap hari. Zaman Raja Salomo saja banyak raja, banyak nabi yang tidak benar perilakunya. Itu sebabnya Salomo tulis, ya, dalam Amsal 13 ayat 3. Dia tahu perilaku bangsa Israel. Sampai baca.
Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lebar bibir dalam terjemahan masa kini bicara sembarangan. Coba dibaca kita masa kini, Bahasa Indonesia masa kini kata orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. memang mempertahankan sesuatu yang baru tidak mudah. Waktu Paskah saya disuruh khotbah, saya sudah kasih tahu di video tanggal 19 Mei. Ya, saya kasih pengajaran sama jemaat situ bahwa gereja yang hebat di akhir zaman bukan gereja jemaat yang pintar menyanyi. Pintar menyanyi tidak salah, tetapi jemaatnya dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh, yaitu firman dan urapan Roh Kudus. Saya tak bisa nyanyi, tapi saya juga suka mendengarkan lagu-lagu rohani. Saya tertuju dengan tulisan Nabi Samuel 1 Samuel 12 ayat 23. Mesti ada cepat dengan yang pegang laptop sana. Satu Samuel 12 ayat 23. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Ayat 23. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Ya, ini tanggung jawab seorang nabi, seorang pendeta, seorang pelayan Tuhan. Ya. Dia tidak mau berdosa di hadapan Tuhan apabila dia tidak berdoa untuk umat Tuhan. Kedua, mengajarkan yang baik, jalan yang lurus. Kita minta pendeta. Karena itu saya sering menegur hamba Tuhan yang masih muda. Perilaku kamu tidak sesuai dengan firman. Sore hari ini jemaat harus paham jalan yang kita harus tempuh di dunia ini selagi masih hidup. Lihat perilaku seorang raja Yosia. Firman Allah yang hidup.
Ulangan 6 ayat 5. Ya saudara tahu bagaimana hidup yang layak, yang berkenan, hidup yang baru. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Sejak di dalam buku Musa sudah diajarkan tentang kasih pada orang Kristen. Dia dalam perjalanan hidup karena hatinya tidak diisi dengan firman dan kasih. Saya pernah berkhotbah di Sulawesi Tengah 130 km masuk ke pedalaman. Saya bicara tentang kasih jemaat lewat persembahan. Ini jemaat suami istri yang aku. Saya memimpin ibadah jam 7 malam mulai. Ini cuma sekol lapor si suami, oh saya mau kasih persembahan 20.000 waktu itu. Istri saya cubit saya menempah kebesarannya. Apakah itu yang dibilang kasih? Kasih dalam pelayanan berbagai macam bentuk, seperti mimbarnya. Saya tidak tahu, saya tidak mau tanya dari siapa. Tetapi saya melihat baru. Tetapi Alkitab mengajar bukan hanya fisik yang baru, dua-duanya paralelnya begitu. Kasih kepada Tuhan nomor 1, bahwa kasih kepada sesama hamba Tuhan, jemaat dan gereja pelayanan. Saya mau arahkan saudara bahwa mengiring Tuhan di tahun 2026 kita harus paham pengajaran firman Tuhan. Masih ada contoh 2 Raja-Raja 23 ayat 25. 2 Raja-Raja 23 ayat 25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini Raja Yosia dalam pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan luar biasa.
berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Jadi dasar adalah Taurat, adalah mereka ajaran Musa. Apakah saudara-saudari sesuai dengan firman? Kita akan berusaha. Dalam perjalanan bangsa Israel, Musa juga sudah tulis untuk berhasil dalam perjalanan, berhasil mengalahkan musuh yang bukan, bahkan sampai di keadaan punya kriteria. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Manusia pasti memiliki cita-cita dalam hidupnya, dibagi makanan keluarga, supaya masa depan mereka berhasil, beruntung. Orang datang pengennya untung. Haleluya. Iya. Syaratnya merenungkan atau memperkatakan kitab Taurat siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua beruntung apa tidak dalam perjalanan? Siapa suka baca? Syaratnya harus beruntung. Coba kita buka Bilangan 30 Bilangan 32 ayat 10 sampai 14. Bilangan 32 ayat 10 sampai 14. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu
Dan dia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga Dia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Abah menulis bahwa hidup orang percaya karena iman, tetapi kita melihat sejarah dalam perjalanan bangsa Israel, mereka semua dimusnahkan oleh Tuhan karena tidak bersungguh-sungguh hati. Dan Paulus tulis, orang Kristen yang baru datang kepada Tuhan, hendaknya hatinya harus menjadi baru terus. Sampai kapan? Sampai meninggal karena mati. Banyak orang Kristen sejak bangsa Israel sampai sekarang, perjalanan orang Kristen dalam perjalanan yang tidak lurus. Bahwa bukan tidak boleh punya harta, tetapi harta itu seringkali menjadi penghalang untuk kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Matius 6 ayat 21. Tidak terlalu punya harta, tapi jangan menomorsatukan harta. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Dua kali itu ditulis dalam Lukas tulisan. Ya. Kalau usah dibaca selalu enggak ya. Matius 6 ayat 24. Hati-hati dengan harta. Ini semua menghalangi langkah kita, mau serius, mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak memindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada Mamon. Ini kebanyakan. Iblis itu pintar yang memberikan umpan. Wah, ini orang Kristen terlalu cinta dengan harta. Kau lihat senang. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia sederhana, PSI harus. Jadi maksudnya orang Kristen tanpa Tuhan harus paham betul tentang isi firman Allah. Ya. Ada PSI. Kita bacakan ya. Yakobus 8 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Hai kamu yang berdosa, bersihkanlah tanganmu dari perbuatan jahat, dan kamu yang mendua hati, murnikanlah hatimu. Pilihlah satu saja, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Memang kita diberi pilihan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. Memang tidak mudah, berat. Oleh karena itu, waktu bangsa Israel yang sisa yang masih kembali dari Babilonia, tubuh mereka menjadi lemah, kurus, tidak bertenaga. Belum lagi mereka diolok-olok oleh orang Samaria, negara sekitar mereka. Ini orang-orang tidak berdaya, sudah menjadi lemah. Tetapi datanglah roh Tuhan kepada Sakaria. Coba baca firman Allah yang hidup. Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi jemaat harus miliki roh Tuhan. Sebab ketika kita menghadapi berbagai tantangan polokan, kita boleh dikatakan lemah, tidak ada apa-apa. Dua tawaran.
32 ayat 7 dan 8. 2 Tawarik 32 ayat 7 dan 8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ya. Nabi Raja Hizkia kita datang di Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel yang tengah dalam keadaan ketakutan. Raja Asyur itu penguasa di Kanaan bagian utara. Raja Hizkia beri dorongan kepada bangsa Israel, jangan takut kepada Raja Asyur. Tentaranya adalah manusia biasa, tetapi kita adalah memiliki kekuatan dari Tuhan. Ya, sama ini kita perlu memiliki hari terbukti waktu laskar Firaun mengejar orang Israel dalam Keluaran 14 ayat 25. Mereka akui bahwa Tuhan berperan ganti orang-orang Israel. Mari kita lari, mari kita kembali. Mereka lari, tetapi tidak sempat. Air laut menutup mereka. Jadi inti daripada kehidupan yang layak di hadapan Tuhan memiliki firman, ya, memiliki kuasa Roh Kudus. Dari Keluaran 14 ayat 25. Keluaran 14 ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan kiri dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang Mesir asli dengan Tuhan mereka menang. Itu janji Tuhan. Ya. Seberapa banyak jemaat yang ada saudara, mari kita menata hidup kita ke depan kembali di tahun 2006. Utamakan Tuhan, pelayanan, firman Tuhan harus ada di hati kita. Kita harus paham, mengerti. Kalau tidak mengerti, buta kita. Haleluya. Nanti saya masih terus. Depan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Paulus berkata, hati orang Kristen yang ada di dalam Kristus harus baru terus, tidak boleh berubah. Desember baru, banyak senyum. Januari
April mulai senyumnya hilang, mulai berantem sama siapa? Sesama umat. Ya. Dan begitu surga itu gerbangnya dibuka, siapa tuan ada, ini contohnya. Harus berantem di surga. Dalam kitab Wahyu 22, orang yang suka berantem tidak akan masuk, tidak layak masuk pada pintu gerbang yang dibuat dari emas. Banyak nanti saya bilang kalau kamu berdosa nanti di surga saya akan ketemu kamu. Ya, jadi kriteria ya, yang sesungguhnya warga orang Kristen menuju ke surga adalah warga yang tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua.